Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Ribrata Salata lewat sapaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui channel Berita Injil edisi tanggal 2 Juli tahun 2022. Saya harap dan berdoa kiranya saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, kuat, penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami sapa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk segala kasih sayang Tuhan, untuk pemeliharaan yang begitu sempurna kami rasakan dan alami di dalam hidup kami. Terkhusus di sepanjang hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas hidup, kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk kami boleh menjalani hari ini dengan kuat kuasa daripada Tuhan sendiri. Malam ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami betul-betul haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, dan kami menyadari bahwa kami begitu terbatas, kami begitu lemah. Oleh karena itu kami mohon pimpinan, penyertaan Tuhan untuk memampukan kami, melayakkan kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan malam ini. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan, kami boleh terus bertambah-tambah teguh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga kami hari demi hari boleh semakin serupa seperti Kristus. Ampuni salah dan dosa kami dan terima kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini akan kita baca dari kitab Mazmur 42. Mazmur 42 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita akan merenungkan pembacaan kita tadi dengan satu tema renungan, punya waktu dengan Tuhan. Punya waktu dengan Tuhan. Saudara-saudara, sebagian besar orang pasti pernah merasakan kencan saat-saat jatuh hati atau tertarik dengan lawan jenis sampai akhirnya nanti menikah. Waktu kencan dengan calon pasangan dipakai untuk dapat saling mengenal dan menyelami pikiran serta perasaan pasangan. Dari sana muncul saling mencintai dan rasa percaya, serta akhirnya berani melangkah ke pelaminan untuk mengikat janji setia dalam pernikahan kudus. Nah, waktu untuk saling mengenal dan menyelami pikiran juga seharusnya berlaku dalam hubungan seorang anak Tuhan dengan Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita punya waktu dengan Tuhan sehingga kita sungguh-sungguh mengenalnya serta menyelami pikiran, perasaan, dan kehendaknya? Pemazmur dalam bacaan kita selalu punya waktu dengan Tuhan. Dia merindukan Tuhan dengan hasrat yang besar, tak tertahankan dan harus segera mendapat pemenuhan. Hal ini terbukti dari kerinduan hatinya yang amat dalam akan Tuhan. Ia sangat merindukan Allah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Ia haus akan Allah. Hatinya gundah gulana, tertekan dan gelisah ketika menyadari dirinya jauh dari Allah. Betapa vitalnya rasa haus akan Tuhan jika kita ingin berhasil dan teguh dalam iman kepada Kristus.
Tanpa rasa lapar dan haus, kita hanya beragama tapi tidak bertuhan. Beribadah tapi tidak mengenal siapa yang kita sembah. Beberapa penyebab yang mungkin membuat seorang Kristen tidak lagi lapar dan haus akan Tuhan adalah harta, kekuasaan, popularitas, atau kesenangan dunia yang memenuhi dan menguasai pikiran serta hatinya. Seorang teolog bernama Sam Storms berkata, "Jangan toleransi apapun dalam hidup Anda yang mungkin mengurangi rasa lapar dan haus akan Tuhan, dan lakukan itu dengan segala kekuatan dan energi rohani Anda." Pendeta John Piper juga pernah berpendapat bahwa kunci dari kehidupan Kristen adalah haus dan lapar akan Tuhan. Dan salah satu dari beberapa alasan mengapa orang tidak memahami dan mengalami kuasa kasih karunia serta bagaimana kasih karunia bekerja melalui dibangkitkannya sukacita yang memerintah dalam hati, karena rasa lapar dan haus mereka akan Tuhan begitu kecil. Jadi saudara-saudara, melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita mendapatkan kekuatan iman bahwa Kristus adalah jawaban bagi kebutuhan terdalam hati manusia akan Allah. Pertanyaannya bagi kita, masihkah kita lapar dan haus akan Tuhan? Saya berdoa dan berharap saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini terus mempunyai waktu dengan Tuhan, mempunyai kerinduan untuk terus menikmati persekutuan hubungan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk senantiasa terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur bahwa melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, kami disadarkan bahwa sebagai manusia kami butuh Engkau. Kami butuh Tuhan di dalam hidup kami, karena hanya Tuhanlah yang dapat mengisi kebutuhan terdalam hati kami sebagai manusia. Kristuslah satu-satunya jawaban. Oleh karena itu, kami mau terus menjaga hubungan kami dengan Tuhan. Kami terus mau menjaga persekutuan kami dengan Tuhan. Kami terus mau mengenal, mau mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan caranya adalah dengan senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, mempunyai waktu bersekutu dengan Tuhan. Tuntun hidup kami ya Allah, sertai kami, supaya dalam kehidupan kami terus mempunyai rasa lapar dan haus akan firman-Mu, sehingga jiwa kami boleh disegarkan, dikuatkan, iman kami boleh terus bertumbuh, boleh terus berkobar untuk senantiasa menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Kami sungguh percaya bahwa tangan kasih Tuhan akan menolong setiap saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan juga memberkati. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, serta hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemerintah,
memerintah dengan baik, adil, bijaksana, sehingga kami pun boleh merasakan bahwa tangan kasih Tuhan terus ada, hadir dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Malam hari ini kami akan beristirahat Tuhan. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan di sepanjang malam ini sehingga kami boleh beristirahat dengan baik dan nyenyak. Dan besok pagi atas perkenanan Tuhan kami boleh diberikan nafas hidup untuk boleh melanjutkan segala tugas tanggung jawab kami. Kami boleh datang bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman untuk menaikkan puji-pujian syukur kami dalam ibadah hari Minggu. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Terima kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang juga telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam.